Bagian terakhir adalah decision making atau pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Decision making adalah proses memilih satu opsi terbaik di antara beberapa alternatif untuk mencapai tujuan tertentu tentunya. Dan untuk apa mentor memiliki skill decision making? Ada dua alasan ya. Yang pertama karena lapangan dinamis sehingga kita memerlukan adaptabilitas di lapangan dan itu harus melakukan decision making secara cepat dan juga tepat. Yang kedua adalah pemikir strategis. Mikir strategis artinya apapun yang kita pikirkan terhadap pengambilan keputusan kita sudah bisa memprediksi dan mengantisipasi sekiranya resiko apa yang akan terjadi di masa depan atau dampak yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Dan untuk melakukan decision making ada beberapa tools. Yang pertama ini OODA Loop, Observe, Orient, Decide, dan Act. Intinya, observe kita mulai dari menganalisis kondisi di sekitar kita. Ini biasanya ada di problem statement. Misalkan masalahnya adalah menti-menti kita yang belum memahami materi sehingga pada saat kuis di OSKM nilainya sangat jelek seperti itu ya. Kemudian kita ingin solve problem itu dengan berbagai macam solusi, tapi kita harus pilih yang paling efektif ya kan? Karena nggak mungkin semua solusi itu dijalankan secara bersamaan, karena di OSKM waktunya terbatas dan kalian sebagai mentor hanya punya waktu sedikit kan, dan OSKM-nya juga tinggal waktunya sangat sebentar gitu. Yang kedua, orient. Bagaimana atau kemana tujuan kita itu kemana gitu. Kita tentukan tujuannya, oke, artinya tujuan kita adalah tadi untuk memberikan sespesifik mungkin ya pemahaman pada si mentinya agar bisa paham seluruh materi OSKM. Yang ketiga, decide. Nah, di sini juga harus ada decision making-nya. Kita harus pilih jalan seperti apa yang ingin kita tempuh. Pastinya banyak cara-cara kan. Ada yang dengan cara paksaan, ada yang dengan metode-metode lebih santai dan lain sebagainya, atau asinkron dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah act. Intinya metode yang paling spesifik itu kita mau milih yang seperti apa. Decision making pada dasarnya adalah induk dari prinsip-prinsip atau ilmu ekonomi. Karena pada dasarnya ilmu ekonomi dibuat untuk melakukan decision making yang baik terhadap beberapa macam seperti scarcity dan lain sebagainya. Maka dari itulah salah satu gagasan yang bisa relevan adalah cost benefit analysis. Intinya teman-teman bisa membuat diagram jika kita memilih opsi A, apa cost dan apa benefitnya gitu. Dan di situ kita bisa mengukur mana cost yang rendah dan benefitnya yang paling tinggi. Itulah yang harus kita pilih untuk melakukan decision making.